Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Yuda. Saya dari kampus Pancasakti Tegal Danas, kampus B untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi dengan dosen Pak Son Haji. Adapun dalam kesempatan saat ini, dalam rangka menyelesaikan tugas UTS aspek hukum dalam bisnis. Ya, untuk case yang saya ambil adalah case nomor 1, yaitu karyawan yang di PHK secara sepihak. Lalu apa saja hak-haknya dan dari sudut pandang apa analisis hukumnya. Ya, langsung kita bahas. Bicara soal karyawan ini ada dua, karyawan kontrak dan karyawan tetap. Untuk karyawan kontrak atau PKWT itu regulasinya diatur dalam pasal 15 PP 35 tahun 2021. Adapun tunjangannya atau kompensasinya atau hak yang dia dapat apabila terjadi pemutusan kerja ialah berupa kompensasi yang proporsional, minimal pekerja tersebut bekerja 1 bulan atau 30 hari. Itu untuk karyawan PKWT ya, memang singkat khususnya. Maka pekerja PKWT ini bukan dibilang PHK karena dalam kontrak tersebut sudah ada perjanjian waktunya. Apabila diputus sebelum perjanjian waktunya itu habis, maka karyawan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan masa kerja yang ia jalani. Lanjut untuk karyawan tetap yaitu PKWTT. Apabila ia di PHK oleh perusahaan, sebenarnya 2 item yang pokok yang bisa ia dapatkan. Pertama, uang pesangon. Terus kedua ialah uang penghargaan dari perusahaan. Ini berdasarkan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 156 ayat 1 tahun 2022-2023. Untuk besaran atau nominal uang pesangon proporsional ya teman-teman. Jadi besaran nilai masa kerja dikali 1 kali upah dikali alasan kenapa perusahaan tersebut mem-PHK. Pertama, kalau saya analogikan ini sebagai contoh, misal saya kerja di sebuah perusahaan selama 5 tahun, maka uang pesangon yang berhak saya dapatkan adalah 5 kali upah tanpa tunjangan. Nah, dikali lagi dengan alasan kenapa perusahaan itu melakukan PHK atau memecat saya. Let's say karena saya dipecat tanpa pemberitahuan atau saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa yang menyebabkan perusahaan itu bangkrut atau gimana, saya tidak mendapatkan SP tapi saya menerima PHK dari perusahaan. Anggaplah perusahaan itu melakukan PHK kepada saya karena perusahaan tersebut sedang melakukan efisiensi. Maka dalam regulasi Cipta Kerja, bila mana perusahaan itu melakukan PHK karena alasan efisiensi, jadi masa kerja kali 1 kali upah dikali 0,5. Rumusannya seperti itu teman-teman ya. Misalnya saya sudah bekerja 5 tahun, maka saya dapat 5 kali dari upah dan dikali 0,5. Artinya uang pesangon yang saya terima adalah 2,5 dari upah. Nah, bicara uang penghargaan ini dari rumusan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu apabila karyawan tersebut bekerja walaupun belum genap 3 tahun, maka ia berhak untuk mendapatkan 2 kali upah. Satu kali upah, maaf.
Apabila lalu masa kerja 3 tahun atau lebih, maka karyawan tersebut mendapatkan 2 kali upah. Jadi rumusannya gini teman-teman, untuk kompensasi penghargaan, 3 tahun dapat 1 kali upah, di atas 3 tahun atau lebih atau kurang dari 6 tahun 2 kali upah, di atas 6 tahun, di bawah 6 tahun. Misal saya sudah bekerja 5 tahun, berarti uang penghargaan yang saya terima adalah 2 kali upah. Ya segitu. Yang secara ilustrasi yang bisa didapatkan apabila pekerja terkena PHK. Lalu bagaimana dengan penyelesaiannya apabila perusahaan tidak bisa membayar? Nah, maka dilakukanlah bipartit. Bipartit ini variabelnya yaitu pekerja, serikat pekerja, dan perusahaan. Bila tidak ada kemufakatan dalam bipartit, lanjut ke tripartit. Tripartit ini selain 2 variabel tadi, ditambah lagi dari bisa dibantu orang ketiga. Katakanlah dia disnaker atau yang lain lah, pihak eksternal. Apabila ada pertanyaan, bisa nggak sih kita menyelesaikan sengketa ini tanpa harus ke pengadilan hubungan industrial? Ya seharusnya bisa, karena kan dari bipartit, tripartit itu sebenarnya tujuannya mencari jalan keluar. Kalau sampai masuk ke ranah hukum atau sampai masuk ke pengadilan hubungan industrial, maka urusannya akan lebih panjang lagi dan memakan waktu yang ujung-ujungnya merugikan kedua belah pihak. Oke, dari saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.